Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, merespons namanya yang kerap dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi yang menjerat mantan menteri di era pemerintahannya, termasuk dugaan korupsi yang belakangan menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 30 Januari 2026. Jokowi menegaskan bahwa sebagai presiden saat itu, seluruh kebijakan dan program para menteri memang berada dalam kerangka arahan dan persetujuannya. Namun, ia memastikan tidak pernah memberikan perintah ataupun arahan untuk melakukan tindakan korupsi. Jokowi menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan, wajar apabila setiap kasus yang melibatkan menteri kemudian dikaitkan dengan presiden. Pasalnya, semua program dan kerja-kerja menteri merupakan turunan dari kebijakan dan arahan presiden. Meski demikian, ia menekankan bahwa tidak ada satupun kebijakan presiden yang mengarah pada praktik korupsi. Menurut Jokowi, tugas presiden adalah menetapkan arah kebijakan nasional, sementara pelaksanaan teknis di lapangan menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia kembali menegaskan bahwa meskipun kebijakan berasal dari presiden, setiap penyimpangan yang dilakukan oknum menteri merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak bisa dikaitkan sebagai perintah kepala negara. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan Jokowi untuk memisahkan antara kebijakan negara dan tindakan pidana yang dilakukan oleh individu pejabat. Nama Jokowi kerap disebut dalam sejumlah kasus korupsi menteri. Selain kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama Yakut Holil Komas, nama Jokowi juga beberapa kali muncul dalam pembahasan perkara korupsi lain yang melibatkan menteri atau pejabat di era pemerintahannya. Penyebutan tersebut umumnya terkait konteks kebijakan, bukan sebagai pihak yang diproses secara hukum. Berikut sejumlah perkara yang kerap menyeret nama Jokowi. 1. Dugaan korupsi impor gula Tom Lembong. Nama Jokowi sempat disebut mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Saat berstatus terdakwa, Tom Lembong menyatakan kebijakan impor gula dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan merupakan bagian dari arahan presiden kala itu. Sejumlah ahli hukum menilai Jokowi seharusnya dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan konteks kebijakan. 2. Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim. Nama Jokowi juga muncul dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan bahwa program digitalisasi pendidikan merupakan mandat besar dari Presiden, sehingga nama Jokowi dikaitkan dalam konteks kebijakan strategis nasional. 3. Dugaan korupsi kuota haji Yakut Holil Komas. Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, sejumlah saksi juga menyinggung nama Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden saat kebijakan terkait kuota haji dijalankan. Penyebutan tersebut muncul dalam konteks arahan dan koordinasi kebijakan, bukan sebagai subjek hukum. Sejumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa nama Jokowi kerap disebut sebagai kepala negara dalam konteks kebijakan, sementara proses hukum tetap diarahkan pada pejabat atau pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.